Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Ayu Anggraini, NIM 357 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai teori pemungutan suara. Di era globalisasi saat ini, kegiatan bidang ekonomi, bahkan kegiatan selain bidang ekonomi, telah menerima berbagai ide dan kreasi dari berbagai pihak dan kalangan. Ini menjadikan terciptanya pola atau cara dari berbagai pihak dan kalangan tersebut untuk mengeluarkan berbagai jenis tanggapan dan pendapat. Apalagi, masyarakat demokratis memiliki kesukaan-kesukaan yang berbeda. Oleh sebab itu, kesediaan mereka untuk membiayai barang publik harus dilakukan dengan cara pemungutan suara. Ahli ekonomi yang pertama kali menganalisa pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara adalah Knut Wicksell. Ia berpendapat bahwa proses politik dalam bidang ekonomi sangat penting untuk mencapai alokasi sumber-sumber ekonomi yang efisien. Teori pemungutan suara ini tidak sepenuhnya masuk dalam bidang ekonomi. Banyak faktor-faktor non-ekonomi yang masuk dalam pertimbangan dalam menentukan prioritas pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, hasil dari pemungutan suara tergantung dari dua faktor, yaitu distribusi suara di antara para pemilih dan cara penentuan hasil pemungutan suara. Inefisiensi dan keterpaksaan. Dalam pemungutan suara dengan sistem mayoritas sederhana terdapat kemungkinan suatu proyek yang dilaksanakan merupakan proyek yang tidak efisien dan beberapa orang dipaksa untuk menerima proyek tersebut walaupun mereka memperoleh manfaat yang sangat kecil dari proyek tersebut. Selanjutnya yaitu teori Wicksell. Menurut Wicksell, cara pemungutan dengan suara mutlak 100% hanyalah akan sama dengan sistem harga pasar persaingan sempurna. Penentuan harga untuk barang publik atau barang sosial tidak dapat dilakukan dengan cara sistem pasar pada masyarakat yang jumlahnya besar, sehingga harus dilakukan dengan sistem pemungutan suara. Dan hanya sistem pemungutan dengan suara mutlak yang dapat menyamai hasil yang dicapai melalui sistem harga untuk barang swasta. Kemudian teori Buchanan dan Tulloch. Buchanan dan Tulloch mengemukakan pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi cara pengambilan keputusan. Mereka menganalisa beberapa jumlah suara sebaiknya yang menang dalam suatu pemungutan suara. Buchanan dan Tulloch mengemukakan suatu teori mengenai jumlah suara yang diperlukan dalam suatu pemungutan suara untuk melaksanakan suatu proyek dengan mempertimbangkan biaya bagi seluruh masyarakat. Saya Yeni Lailatul Nur Afifah, NIM 358 akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Teori pemungutan suara. Dari berbagai teori mengenai pemungutan suara atau voting, terdapat beberapa sistem yang umumnya dilakukan, yaitu yang pertama, sistem pilihan berdasarkan suara bulat atau aklamasi. Yang kedua, sistem pilihan berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga, sistem pilihan berdasarkan pilihan titik atau point voting. Yang keempat, sistem pilihan berdasarkan pilihan ganda atau plurality voting. Dan yang kelima, teori demokrasi perwakilan. Pilihan berdasarkan suara bulat atau aklamasi. Cara pemungutan suara dengan suara bulat di mana 100% orang setuju akan diadakannya suatu proyek merupakan cara yang paling baik. Ini disebabkan karena cara ini dapat melindungi golongan minoritas dalam suatu masyarakat. Misalnya saja, pemerintah akan melaksanakan suatu proyek pembangunan dam. Dari para pemilih, sebanyak 99% petani setuju dengan adanya dam tersebut. Akan tetapi, 1% penduduk tidak setuju karena mereka akan tergusur dengan adanya dam tersebut. Dengan cara pemungutan suara lain, atau misalnya dengan sistem pemungutan suara berdasarkan suara mayoritas, maka proyek dam tersebut di atas akan dilaksanakan karena suara mayoritas menghendakinya. Tetapi dengan cara aklamasi, maka proyek dam tersebut tidak akan dapat dilaksanakan karena ada golongan minoritas yang tidak setuju, sehingga
kepentingan mereka dalam cara pemungutan suara aklamasi ini terjamin. Walaupun demikian, cara ini sangat sulit untuk dapat mencapai suatu keputusan, terutama apabila jumlah pemungut suara besar sekali. Semakin besar jumlah orang, akan semakin sulit tercapai suatu persetujuan secara aklamasi. Pilihan berdasarkan suara terbanyak. Berdasarkan cara ini, keputusan diambil apabila jumlah orang yang setuju jumlahnya lebih besar daripada jumlah orang yang tidak setuju. Sistem ini yang paling sederhana adalah 50% plus 1 atau sistem quorum, di mana keputusan dilaksanakan apabila 2/3 suara menyatakan setuju. Jadi, apabila jumlah pemilih sebanyak 100 orang, maka suatu proyek akan dilaksanakan apabila 51 orang menyatakan setuju atau 75 orang menyatakan setuju. Saya Muhammad Nasjihonoha, NIM 375 akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Selanjutnya yaitu arrow paradox. Suatu pemungutan suara dengan cara mayoritas sederhana tampaknya akan dengan mudah mencapai keputusan. Akan tetapi, arrow berhasil menunjukkan adanya masalah yang timbul dengan sistem ini apabila pemungutan suara diadakan untuk menentukan pilihan atas 3 kegiatan atau lebih. Agar pemilihan suara dapat mencapai hasil yang efisien, yaitu hasil yang mencerminkan kesukaan rakyat yang sebenarnya. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi agar pemilihan suara dapat mencapai hasil yang efisien, yaitu 1. Pilihan harus konsisten. 2. Pilihan alternatif tidak boleh berubah meskipun terjadi perubahan urut-urutan yang disukai. 3. Urut-urutan pilihan tidak boleh berubah apabila satu atau lebih pilihan alternatif dihilangkan. 4. Pemilih harus menentukan pilihannya dengan bebas. 5. Penentuan pilihan tidak boleh dipaksakan secara diktator. Berikutnya adalah pilihan berdasarkan pilihan titik atau point voting. Cara pemilihan suara mayoritas memberikan nilai yang sama untuk setiap jenis pilihan dan setiap pemilih hanya menyatakan preferensi mereka berdasarkan ranking proyek yang paling disukai sampai ke proyek yang paling tidak disukai. Sistem majority voting dianggap kurang baik karena tidak mencerminkan derajat kesukaan setiap pemilih atas berbagai jenis proyek. Pemungutan suara berdasarkan pilihan titik atau point voting merupakan suatu cara mengatasi kelemahan tersebut dengan cara memberikan angka tertentu kepada setiap pemilih yang dapat mengalokasikannya pada setiap jenis proyek berdasarkan kesukaannya. Kemudian, pilihan berdasarkan pilihan ganda atau plurality voting. Pemungutan suara berdasarkan pilihan ganda dilakukan dengan memberikan angka berdasarkan urutan kesukaan. Untuk proyek yang paling disukai diberi angka 1 dan nilai yang semakin besar untuk proyek yang tidak disukai. Misalnya ada 3 jenis proyek yaitu C, D, dan P, sehingga maksimum angka untuk proyek yang tidak disukai adalah nilai 3. Proyek yang mendapat nilai terkecil adalah proyek yang menang, sedang proyek yang mendapat nilai terbesar adalah proyek yang kalah. Perkenalkan, nama saya Maulina Lailia, NIM 354. Di sini saya selaku pemateri akan menjelaskan materi berikutnya mengenai teori demokrasi perwakilan. Suatu model mengenai demokrasi perwakilan pertama kali dikemukakan oleh Joseph Schumpeter dan kemudian dikembangkan oleh Anthony Downs. Model ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa masyarakat dan wakil-wakil rakyat bertindak secara rasional yang didasarkan pada kepentingan pribadi mereka masing-masing. Tujuan para politisi atau wakil-wakil rakyat adalah mempertahankan kedudukan mereka. Hal ini dapat dilakukan apabila mereka menyuarakan kehendak masyarakat yang mereka wakili, sehingga tujuan wakil rakyat adalah memaksimalkan jumlah suara yang memilih. Tujuan rakyat terutama adalah memaksimalkan manfaat yang diterima dan proyek-proyek pemerintah dan juga meminimumkan pembayaran pajak.
Selanjutnya adalah koalisi dalam pemungutan suara. Banyak proyek pemerintah yang tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, tapi dalam suatu paket yang terdiri dari beberapa proyek. Di sini, para pemilih tidak memilih satu proyek yang akan dilaksanakan pemerintah, akan tetapi mereka memilih suatu paket yang terdiri dari beberapa jenis proyek. Dalam hal ini, mungkin para pemilih mengadakan suatu koalisi dalam memenangkan proyek yang ia sukai. Hal ini dapat dilihat pada contoh tabel 5.11. Materi yang terakhir adalah pertukaran suara atau log rolling. Log rolling merupakan suatu cara bagi pemilih untuk melakukan kolusi di antara para pemilih yang kalah dengan cara mempertukarkan suara agar mereka sama-sama memperoleh keuntungan dengan cara memberikan nilai yang lebih banyak kepada proyek yang disukai oleh pemilih lain apabila pemilih tersebut memberikan nilai yang lebih besar kepada proyek yang disukainya. Dalam dunia nyata, pelaksanaan pemungutan suara banyak dilakukan oleh wakil-wakil rakyat, sehingga hasil pemungutan suara tergantung pada kemampuan para politisi dalam melakukan strategi untuk menyukseskan proyek yang dipilih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 날 속 있어 끝없이 달려봐